Inggris Nederlands spreken. Ik kan Gurkha mengejarkan aktivisen de glitches. Halo, saya Chico Jericho. Saya berperan sebagai Guru Isa di dalam film Perang Kota karya Molly Surya. Iya, Perang Kota emang diangkat dari buku novel yang ditulis oleh Bapak Mohtar Lubis di tahun 1952 kok, kalau nggak salah ya, 52. Dan ditulis ulang menjadi sebuah skrip oleh Mbak Molly selaku sutradara dan scriptwriter di sini. Dan Molly itu mencoba untuk memasukkan unsur di mana supaya cerita itu tetap relevan di tahun sekarang ini. Menurut aku karakter Isa ini sangat spesial ya gitu. Selama aku berkarir menjadi aktor, karakter Isa ini karakter yang sangat sulit untuk aku hidupin gitu ya, karena emang benar-benar jauh banget dari Chico. Isa ini orang yang sangat introvert, sedangkan aku orang yang sangat ekstrovert. Dan Isa ini orang yang tidak bercerita, jadi apapun dia pendem. Jadi orang yang benar-benar diisi kepalanya aja tuh dia berperang. Banyak sekali yang dipikirin pada masa itu ya, karena Isa bisa dibilang adalah seorang pejuang, bukan pahlawan, yang cukup lama di dalam organisasi. Jadi pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Tahun 1945 baru menyatakan proklamasi kemerdekaan, dan 1946 masih terjadi kekacauan, masih ada perang dan masih ada kolonial juga, di mana masyarakat kebanyakan harus memilih antara bersekutu atau melawan. Isa salah satunya yang berpihak pada organisasi dan berpihak pada republik, dan bagaimana memperjuangkan kemerdekaan dan bagaimana dia harus bertahan dalam situasi seperti perang yang tidak aman itu, dan bagaimana dia harus menyelamatkan keluarganya. Workshopnya ada cukup banyak ya. Pertama kali workshop acting pasti, workshop dialek, ada workshop fighting, ada workshop fisik, karena aku di situ harus turunin berat badan yang lumayan cukup drastis. Dan juga ada workshop intimacy, karena di sini ada adegan intimacy, jadi kami pakai intimacy coordinator. Dan satu lagi ada workshop dialek, itu ada bahasa Minang dan bahasa Belanda. Dan yang satu lagi terakhir workshop musik, karena di sini saya harus bermain biola karena kebetulan guru biola juga. Lumayan. Pantesan guru bisa banyak ininya. Lumayan banyak. Lumayan banyak PR, tapi seru banget, challenging karena prosesnya kan. Karena aku enjoy dengan setiap prosesnya. Jadi kayak dalam sehari itu aku bisa 2 atau 3 workshop dalam satu hari. Seru kan, jadi kayak aktor itu kan kami mempunyai kesempatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kami bisa merasakan menjadi si A, si B, kami bisa tiba-tiba menjadi dokter, kami bisa tiba-tiba jadi tentara, dan kami bisa bagaimana menjadi seorang guru. Nah, itu adalah kesempatan yang nggak bisa diselami dan dimiliki oleh banyak orang. Hanya aktor aja yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan happy-nya aku, setiap peran yang aku peranin itu bisa menjadi refleksi aku untuk kehidupan aku. Bisa jadi
pelajaran. Jadi bikin aku jadi lebih bersyukur. Wah gila, tahun 1946 dulu untuk makan aja susah. Untuk cari uang aja susah. Harus ada misi, sesuatu yang harus dia jalanin baru dia bisa dapat nasi, dan mungkin sedikit nasi. Dan itu juga nggak bisa mencukupi untuk keluarga. Adegan ada sih, tapi gimana ya caranya supaya nggak spoiler? Jadi emang ada adegan, satu adegan itu Langsung preview, nggak boleh sih. Ada, kok kamu udah sneak preview ya? Udah. Jadi ada satu adegan di mana Isa sama Hazil pertama kali mereka pulang ke kediamannya Isa dan bertemu dengan Fatima, dan akhirnya memperkenalkan karakter. Di situ adalah Isa adalah suami dari Fatima dan Hazil adalah muridnya. Ingat nggak adegan Iya, itu? iya. Nah itu Kayak long take. lumayan, ya tuh long take, satu shot dari depan sampai ke dalam dan ikutin kameranya ke Isa ke belakang, itu satu shot. Jadi kalau salah ya udah ulang semua moodnya. Dan itu adalah scene favoritnya Molly. Bukan. Scene favoritnya Molly. Kasih tau ada tapi spoiler jatuhnya. Aku ada, tapi ntar spoiler jatuhnya, jangan. Kalau dari trailer atau kan misalnya Setiap scene itu spesial banget sih, karena ngerjainnya emang bener-bener kita all out semuanya lah. Dan apa ya, kalau boleh pilih, salah satunya adalah belum ada lagi di trailer. Oh ada, yang aku nembak. Itu adegan yang lumayan aku suka banget sih. Kalau sama Jerome aku udah yang kedua. Kalau sama Ariel ini untuk yang pertama kali. Sama Molly juga untuk pertama kali. Tapi seru banget, aku bersyukur banget bisa ada di project Perang Kota ini. Sangat spesial banget ya buat aku, karena walaupun syutingnya berat ya, tapi kami nggak merasa capek. Kami merasa setiap harinya tuh ada aja kejutan yang bikin kami tuh bersemangat. Dan kalau boleh diartikan apa ya, kayak adrenalin rush gitu. Happy banget gitu, kayak wah apalagi nih, what next gitu. Karena ada aja surprise dari Molly setiap hari. Karena di script. sebenarnya bukannya ganti total, Molly tuh respon apa yang terjadi gitu di set, jadi dikembangin gitu. Jadi nggak berubah jauh-jauh banget sih, kecuali kalau tiba merubah biolanya gitu. Yang udah dari workshop itu lumayan wah gitu kan. Sebenarnya aku memang berangkatnya awalnya dari sinetron, dan di tahun 2013 baru aku main film. Dan udah ditawarin beberapa kali sebenarnya main sinetron lagi, tapi kebetulan kemarin itu ada back to back, ada beberapa project film. Dan kebetulan waktunya, timingnya pas, dan yang ngajakin aku untuk kembali main sinetron kebetulan sutradara yang udah bekerja sama-sama aku di sinetron aku sebelumnya gitu. Jadi kenapa nggak aku coba lagi gitu. Benar, kayak project reuni lah. Dan ternyata begitu aku masuk syuting sinetron lagi, ya industri udah berbeda banget, udah jauh banget sama 12 tahun yang lalu gitu, dari mulai jam kerja dan lain-lain. Pendekatan bagaimana membaca skrip dan mengeksplornya, karena ketika bermain sinetron, ya gimana caranya kita bisa mendeliver rasa itu dengan waktu yang sangat singkat ya, karena nggak melalui proses workshop, dan skripnya itu turun per hari, dan pagi itu turun, siang itu kami mulai syuting, bahkan ada yang malamnya tayang. Ya gimana caranya kita bisa benar-benar kayak mengekspresikan itu, menyampaikan itu dengan rasa, dengan ikhlas gitu.
aku sih nggak pernah mengkotak-kotakan ya gitu, karena aku sama-sama bisa belajar di dalam di sinetron aku bisa belajar gimana cara membaca skrip dengan cepat, bagaimana caranya dengan keterbatasan waktu. Di film ini bisa mengeksplor lebih dalam karena persiapannya juga lebih panjang ya, lebih dalam lagi gitu. Banyak ya, kalau misalnya dibilang peran yang belum tercapai, karena kalau misalnya kita ngomongin manusia itu kan bukan cuman orang jahat atau orang baik gitu kan. Banyak sekali manusia itu terbentuk dari apa yang karakternya terbentuk dari bagaimana dia tumbuh, lahirnya, lingkungannya, dari bermacam-macam gitu. Jadi manusia itu kompleks gitu. Ketika aku dapat peran Isa, salah satu contohnya itu adalah manusia yang jauh banget dari kehidupan aku, dan aku menarik untuk mengenal dia lebih jauh. Contoh-contohnya kayak gitu lah.